Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pioner dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua baik-baik saja ya. Masih semangat kan teman-teman, klik petirnya. Oke teman-teman, hari ini ada kabar yang sangat bagus nih untuk teman-teman yang KYC-nya belum lulus, yang belum migrasi, tidak usah cemas ya. Karena di sini akan kita cermati bersama-sama ya. Oke teman-teman, kita sebelum saya bacakan informasinya, jangan lupa di subscribe, di like, di share ya, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke informasinya. Berita terkini mengungkap logika di balik KYC, migrasi, dan open mainnet milik PayNetwork. Meskipun sudah dijelaskan berulang kali, banyak pelopor ya atau pioner PayNetwork masih kesulitan memahami proses penting KYC, migrasi, dan open mainnet. Kebingungan ini telah menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan yang menyebabkan kecemasan atas penangguhan waktu atau status kualifikasi KYC. Jadi untuk teman-teman tidak usah cemas ya, ini akan diterangkan di sini ya. Selain itu, ada pertanyaan tentang kurangnya aktivitas migrasi baru-baru ini. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi logika yang mendorong kecepatan KYC, migrasi, dan open mainnet, membantu meredakan stres dan kesalahpahaman di antara para pelopor nih atau para pioner ya. Dokumen resmi jaringan Pi adalah mata uang digital pertama untuk masyarakat umum, yang merupakan langkah maju yang signifikan dalam adopsi mata uang kripto di seluruh dunia. Misi kami, ini misi PayNetwork ya teman-teman, membangun platform mata uang kripto yang kontrak pintar, diamankan, dan dioperasikan oleh masyarakat umum. Visi kami menciptakan ekosistem peer-to-peer dan pengalaman daring paling inklusif di dunia, didukung oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mencapai misi dan visi ini, Pi harus tersebar luas dan nilainya stabil. Pi juga harus seragam, artinya semua versi dengan denominasi yang sama harus memiliki daya beli yang sama. Itu satu harga ya teman-teman ya. Ini maksudnya Pi kalau mau berjalan harus satu harga nih teman-teman. Di seluruh dunia kalau satu harga, indah banget ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Artinya semua versi dengan denominasi yang sama harus memiliki daya beli yang sama, mudah dibawa sehingga dapat dibawa dan ditransfer ke orang lain, dan tahan lama sehingga dapat digunakan berulang kali. Di antara karakteristik ini yang paling penting adalah penyebaran, stabilitas, dan keseragaman. Ini untuk teman-teman ya. Ya kalau saudaranya yang belum menambang Pi ya dikasih tahu. Kalau mau silahkan, nggak mau ya jangan dipaksa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah dasar dari GCP 314159 US dollar. Harga GCP ini yang dapat memenuhi visi dan misi white paper jaringan Pi. Pentingnya GCP atau Global Consensus Value ya teman-teman ya. 314159 US dollar setelah berhasil menetapkan GCP 314159 US dollar, kami mengingat pengumuman Citi pada P2Day yang menyatakan bahwa kami berada di jalur yang benar. Mereka memperkirakan open mainnet akan terjadi paling lambat tanggal 28 Juni tahun depan dan paling cepat bulan Desember tahun ini. Ini menunjukkan bahwa tim inti Citi bertujuan untuk mengembangkan ekosistem yang mendukung harga yang kami tetapkan. Menurut white paper 2021, open mainnet memerlukan dua kondisi. Yang pertama, kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan dalam KYC.
Namun pada akhir tahun 2023, Siti menyesuaikan kondisi Open Mainnet menjadi 15 juta KYC dan 10 juta dompet Pi yang dimigrasikan. Ketika kami mengajukan petisi untuk Open Mainnet pada Pitudai, mereka tidak menerima, tetapi mengakui bahwa kami berada di jalur yang benar ini. Menunjukkan bahwa meskipun penciptaan harga berhasil, ekosistemnya masih belum lengkap. Siti masih menghargai ekosistem karena sangat penting untuk menstabilkan harga sebelum Open Mainnet dan menjaga jaringan Pi pasca Open Mainnet. Logika dibalik proses KYC dan migrasi, kecepatan proses KYC, migrasi, dan pembentukan ekosistem jaringan Pi saling terkait erat. Seruan terbaru kami untuk peluncuran Open Mainnet pada Pitudai didasarkan pada pengumuman akhir tahun lalu yang tidak menyebutkan kondisi terkait ekosistem awalnya. Kami yakin core team dapat mengelola volume KYC dan migrasi tanpa menunggu pengembangan ekosistem. Namun tampaknya mereka menunggu hingga ekosistem dapat menyediakan beberapa utilitas di GCP kami yang telah ditetapkan, yang memberi kami jangka waktu 5-11 bulan untuk pengembangan ekosistem. Setelah ekosistem berkembang dengan baik, proses KYC dan migrasi akan dipercepat dan peluncuran mainnet dapat terjadi pada akhir tahun ini. Jika tidak, mereka akan menundanya hingga tahun berikutnya selama 6 bulan lagi. Ini kata core team Desember ya. Ini ditunda lagi teman-teman, 6 bulan lagi ya. Ya semoga saja akhir tahun ini ya Open Mainnet teman-teman. Oke, kita lanjut. Pendekatan ini memastikan keberhasilan jangka panjang Pi Network dalam memenuhi misi dan visinya. Hal ini juga terkait dengan atribut mata uang dan 5 fungsinya. Sebelum peluncuran mainnet, kita perlu menetapkan nilai dan sirkulasi mata uang. Jika mereka membuka KYC dan migrasi ke semua pelopor atau pioner ya, sebelum peluncuran mainnet, banyak pelopor mungkin menjual akun Pi dan Pi mereka karena kurangnya ekosistem yang dikembangkan sepenuhnya untuk mendukung penggunaannya. Selain itu, banyak pelopor mungkin membutuhkan uang dan memilih untuk menjual Pi mereka. Namun, jika terlalu banyak pelopor yang menjual Pi mereka, hal itu dapat membahayakan tujuan Pi untuk menjadi mata uang yang digunakan secara luas, yang mengarah pada sentralisasi alih-alih distribusi luas yang diinginkan. Pentingnya menunggu perkembangan ekosistem, core team saat ini tengah menunggu untuk membuka 15 juta KYC dan 10 juta dompet migrasi bagi para pioner hingga mereka dapat menilai perkembangan ekosistem. Setelah lebih banyak utilitas ekosistem tersedia untuk penggunaan Pi, resikonya akan diminimalkan dan akan mempercepat proses pembukaan KYC dan migrasi bagi lebih banyak pioner. Para pelopor harap diperhatikan, penghitung waktu Anda akan dijeda jika KYC tidak terbuka. Untuk Anda atau jika antrian migrasi Anda dalam status menunggu, Anda tidak perlu khawatir penghitung waktu Anda akan kadaluarsa, karena penghitung waktu belum terbuka untuk Anda. Dan penghitung waktu tidak akan dimulai seperti yang disebutkan Siti. Tidak segera membuka KYC dan migrasi untuk semua orang. Jika Anda belum menerima pemberitahuan apapun, itu normal. Mereka akan terbuka untuk semua orang. Setelah Open Mainnet, ketika ada lebih banyak ekosistem yang menyerap Pi Anda untuk digunakan. Setelah Open Mainnet, hanya sejumlah kecil pelopor yang akan memiliki Pi di dompet mereka. Untuk keamanan dan pengurangan risiko, ini memberi core team kesempatan untuk mengatasi masalah apapun yang mungkin timbul. Kita harus menghargai Siti karena melindungi jaringan Pi untuk mewujudkan tujuannya. Mencapai tujuan jaringan Pi berarti semua pelopor akan mewujudkan impian kita tentang kebebasan finansial.
Hanya lulus KYC atau memiliki Pi di dompet Anda tidak berarti Anda telah mencapai kebebasan finansial jika jaringan Pi gagal mencapai tujuannya. Ini membedakan Pi sebagai mata uang dari investasi mata uang kripto tradisional. Tanggung jawab para pioner, semua pelopor harus memahami bahwa semua saling terkait. Meskipun Anda menginginkan KYC, migrasi, dan open mainnet, kurangnya pemahaman menyebabkan kebingungan tentang penundaan Citi selama 2 tahun. Mengakui upaya Citi menunjukkan dedikasi mereka untuk melindungi proyek, namun mereka tidak dapat menyelesaikan tugas kami. Jika para pelopor tetap tidak mendapat informasi tentang peran kami akan menyalahkan core team. Pada kenyataannya, core team seharusnya menyalahkan kami karena menunda kemajuan. Apa yang harus dilakukan para pioner sederhana saja. Jika Anda belum memiliki Pi yang termigrasi, didiklah diri Anda terlebih dahulu. Lalu bantulah para pioner lain memperoleh pemahaman yang tepat. Bagikan artikel saya dan artikel informasi duta KCP lainnya serta informasi barter KCP yang kelompok Anda. Jika Anda telah lulus KYC dan memiliki Pi di dompet Anda, berpartisipasilah secara aktif dalam pengembangan ekosistem ya teman-teman. Kalau koinnya sudah siap di available balance ya barter ya teman-teman sama komunitas nih agar perkembangan ekosistem semakin hari semakin baik. Sebagai pedagang atau pelopor yang terlibat dalam barter harga KCP, saya sarankan untuk menggunakan kombinasi Pi dan fiat untuk menguntungkan pedagang dan pelopor. Jadi maksudnya ini teman-teman ya, kalau barter yang pedagang atau pembeli ya, jadi setengah pakai koin Pi, setengah pakai uang fiat, jadi tidak ada yang dirugikan nih. Maksudnya seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya informasinya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petir, jeder, jeder, jeder.